Mari segera berjumpa dengan Roger Begasinto. Tampakkan dunia ada Pixar. Terpantau agak stres, Roky Gerung pamer puting, ILC tumbang, Gerung kehilangan panggung penuh kedunguan. Kalau kita melihat Roky Gerung, ini adalah produk gagal dari manusia Indonesia. Bagaimana kita harus menyikapi orang seperti Roky Gerung ini? Sudah, lupakan saja. Manusia ini kan manusia yang tidak berguna. Manusia yang tidak mempunyai kontribusi sedikit pun, sebiji jarah pun kepada negeri ini. Manusia benalu menurut saya. Manusia yang selalu merongrong keindonesiaan kita. Pengamat serba bisa, Roky Gerung makin ruwet setelah mengunggah video bertelanjang dada menampilkan putingnya di usia lanjut usia atau lansia. Video Roky Gerung makin ruwet pamerkan puting dadanya di usia lansia ramai diperbincangkan di jagat maya. Pada usianya yang 63 tahun termasuk lansia itu, Roky makin ruwet dengan tampil bertelanjang dada, memamerkan puting dadanya dengan kulit kisut tanpa rasa malu. Netizen bertanya-tanya dengan komentar yang didominasi nada miring seketika menyambar. Udah tua, gak tahu malu, ungkap seorang netizen. Netizen lain pun ikut memberikan komentar. Ini toh yang bilang Indonesia tidak baik-baik saja, kayaknya dia yang tidak baik-baik, makin ruwet. Bahkan netizen dengan nama akun @tukangroso_ juga memberikan komentar. Menurutnya, Roky Gerung menjadi kompresor sudah nggak laku. Jadi pengamat politik seperti orang ODGJ, Tukang Rosok pun memberikan usulan untuk alih profesi saja menjadi petinju. Siapa tahu jadi pejantan tangguh. Kasian juga sih ya, Mbah Roky Gerung ini sepertinya agak terganggu mentalitasnya. Apa sekarang sudah nggak ada panggung politik untuknya? Semacam ILC. Sehingga ia jadi seperti itu. Entahlah, tapi dengan hal semacam itu bisa saja terjadi. Pasalnya selama ini dia mencari pundi-pundi uang dari on air di TV, naik panggung ke panggung, bahkan diundang para buzzer oposisi dungu pun ia sanggupi untuk bisa bertahan hidup. Sebegitu menyedihkannya ya nasib orang yang katanya profesor filsafat itu. Roky Gerung ini sering sekali mendungu-dungukan objek yang ia buat sendiri dengan logikanya yang sempit namun mau dianggap luas. Katak yang hidup dalam tempurung merasa bahwa cakrawalanya, ya tempurungnya itu, merasa memiliki cakrawala, tapi ternyata Roky Gerung adalah katak dalam tempurung. Lumayan bener ya biramanya. Atau memang Roky dilahirkan untuk menjadi pecundang dan gelandangan politik? Ya bisa saja sih. Menggunakan gelarnya yang ia bikin sendiri sebagai filsuf. Ia merasa bahwa filsuf yang ada selalu mengkritik pemerintah. Padahal kalau mau bicara filsuf, ya harusnya tugas utamanya bukan mengata-ngatai pemerintah, melainkan memberikan pemahaman agar memunculkan masyarakat yang cerdas alias intelligent society. Tapi sayang, Roky Gerung adalah manusia yang ada di kubu dungu society. Apakah mungkin Roky Gerung ini saking demennya pada penelaahan ilmu filsafat, mikirnya jadi kebanteran? Gak kuat ya om, akhirnya menjadi miring sebelah otaknya. Dan sekarang, melihat kondisi si pendaki gunung ini memang sepertinya sangat kesepian, hidupnya hampa. Maka ketika dia berespon, hanyalah kehampaan yang dimunculkan. Awalnya saya sih kesal dengan orang semacam ini, tapi lama-kelamaan kok saya kasihan ya. Ekspektasi yang terlalu tinggi kepada sesuatu yang dimiliki Roky pun mulai pudar. Contohnya apa? Contohnya ya adalah ekspektasi Roky kepada Prabowo yang selalu oposisi kepada Jokowi. Tapi setelah Jokowi tidak bisa ditolak, ekspektasinya itu mulai bergesekan dengan realita. Ekspektasi dan realita adalah dua realisme yang berimbang. Tapi kalau kita lebih berpihak pada ekspektasi, di sanalah gangguan mental mulai terjadi. Seolah tidak percaya, Roky mulai membantai dan mendungu-dungukan semuanya, baik dari Prabowo ataupun Jokowi, baik dari pendukungnya ataupun jajaran pemerintahan. Semua dimaki oleh dirinya. Sudah terlihat kan bagaimana efek gangguan mental itu? Saya jadi ingin carikan orang ini pasangan hidup yang tidak perlu dinikahi, tapi bisa mengisi kekosongan Roky Gerung. Karena pemikirannya yang dianggap cerdas hanyalah tong kosong yang nyaring bunyinya komplang, kemplang, kamplang, dan dong. Sana ngomong aja di Clubhouse. Kali aja para pengguna iPhone lainnya suka sama Anda. Hahaha, bagaimana menurut Anda? Karni Ilyas Kicap
Tanya soal kebebasan bicara atau demokrasi. Jokowi, kebebasan apa yang kurang? Presiden dicemooh setiap hari biasa aja. Gibran, auto mingkem. Kalau iklimnya masih seperti ini, kita insya Allah masih bisa. Ya ini yang pertama, ini adalah pertama kali kita mengadakan pemilu serentak. Segala macam dilakukan di negeri ini. Ada satu majalah hebat di Republik ini, membuat bayangan hidung Jokowi itu seperti hidung Pinocchio ya, Pinocchio. Dengan pilkada serentak tahun yang sama. Kalau iklimnya masih seperti ini, kita insya Allah masih bisa memproduksi beras yang sudah 3 Presiden tahun. Joko Widodo atau Jokowi menyisakan 2 tahun lagi masa jabatannya sebagai RI 1. Jokowi mengaku akan fokus untuk meneruskan pembangunan di Indonesia karena masih banyak yang belum selesai. Ia menyinggung target pembangunan yang dimaksud seperti bendungan, jalan tol, dan program pangan. Hal itu Jokowi sampaikan dalam wawancara dengan pemimpin redaksi TV One, Karni Ilyas yang dikutip pada Rabu, 17 Agustus 2022. Menurut Jokowi, program pembangunan di Indonesia haruslah berkesinambungan sampai ke presiden selanjutnya di 2024 agar semua itu bisa dilanjutkan secara berkesinambungan. Kemudian, ia menambahkan masyarakat Indonesia bebas memilih dalam menentukan capres ke depannya. Presiden juga menghargai sikap demokrasi masyarakat dan kritikan terhadap dirinya. Pun, Jokowi mengaku tidak keberatan dan kritikan dari masyarakat yang menyuruhnya turun dari kursi. Menurutnya itu adalah sikap kebebasan demokrasi yang menjadi hak setiap warga negara, termasuk Indonesia. Orang juga boleh menyampaikan misalnya Jokowi mundur, kan juga boleh. Kalau ada yang bilang ganti presiden, kan juga boleh. Masa orang mau wacanakan seperti itu nggak boleh? Ini kan demokrasi, tidak masalah orang mau menyampaikan seperti itu. Kata Presiden Jokowi. Menurut beliau, Indonesia sudah menganut kebebasan dalam menyampaikan pendapat. Ia menyinggung sudah kerap dimaki-maki, dihina, dan dicemooh setiap hari. Beliau berkata, lagi pula kebebasan apa yang masih kurang? Orang memaki-maki presiden, orang menghina presiden, orang mengejek presiden, orang mencemooh presiden juga setiap hari kita dengar. Ceder, Karni Ilyas dan Kadrun langsung kicep deh. Lagi-lagi Jokowi bungkam mulut barisan Kadrun yang sakit hati. Belum juga Kadrun puas menghina Jokowi antek PKI yang anti demokrasi. Sekarang Pak D tutup mulut jamban para Kadrun soal demokrasi. Gimana Drun? Pedes kan? Sebelumnya diketahui bahwa Presiden Jokowi mengungkapkan demokrasi Indonesia haruslah semakin dewasa, apalagi sebagai orang timur yang mengedepankan kesantunan. Kini, Presiden Jokowi menilai Indonesia sudah sangat liberal. Sebagai kepala negara, Jokowi berharap pemilu 2024 akan berlangsung tidak lagi ada politik identitas. Dalam wawancara eksklusif bersama pemimpin redaksi TV One Karni Ilyas, Jokowi belak-belakan mengungkapkan soal perkembangan demokrasi RI hingga situasi politik yang makin menghangat jelang pemilu 2024. Bahkan dalam percakapan dengan sang pemimpin redaksi TV One itu, Jokowi mengungkapkan secara gamblang tentang persepsinya mengenai demokrasi Indonesia yang kian liberal. Sampai-sampai menghina presiden pun jadi hal biasa yang sering Jokowi dengar. Selama ini para kadrun dan barisan pengusung khilafah selalu menyerang Presiden Jokowi dengan tuduhan-tuduhan sampah seperti Jokowi antek asing dan asing, antek PKI, dan yang sering didengar adalah Jokowi anti demokrasi. Itu juga yang dijadikan barisan kadrun sebagai alasan kenapa Jokowi haruslah mundur. Jokowi harus lengser karena mereka ingin segera mengganti sistem kedaulatan Republik Indonesia dengan sistem khilafah ala-ala Timur Tengah. Tapi sayangnya gagal di babat Jokowi. Mereka melakukan pembenaran atas hinaannya kepada presiden adalah bentuk demokrasi. Padahal para kadrun yang meributkan dan menghujani Jokowi dengan fitnah itu tidak paham makna dari demokrasi Pancasila itu sendiri. Ya, begitulah kadrun dengan kemampuan intelektualnya yang tak batas. Dengan gampang mereka ini dikompor-kompori oleh dedengkot yang mereka puja-puja. Seakan demokrasi adalah kontes kebebasan menghina. Saya rasa Pak Jokowi berhasil membungkam telak mulut sampah barisan kadrun yang selalu menggaungkan kebebasan berbicara. Apalagi mereka yang mengaku barisan pengusung khilafah ala-ala Timur Tengah.